Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di dalam khotbah secara online. Dan bagi seluruh jemaat di Ngagel, Kutisari, Sulung, Sawentar, dan dimanapun juga yang bisa mendengar suara ini, saya ucapkan salam sejahtera, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, pada khotbah pagi ini kami mempersiapkan suatu judul khotbah, yaitu cara bebas dari ketakutan. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena di dalam beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu itu kita semuanya mengalami hal-hal yang demikian. Mulai dari perang di mana-mana, ya, ancaman perang di mana-mana saudara baca, kemudian ada kerusuhan-kerusuhan, kekacauan-kekacauan, dan yang terakhir adalah ketakutan dari masalah ekonomi. Karena apa? Karena harga BBM yang naik. Nah, semuanya ini memicu suatu rasa khawatir yang sepertinya terus bertumpuk-tumpuk. Saudara-saudaraku, marilah kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita ucapkan syukur dahulu kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan segala sesuatu yang baik kepada kita semua. Marilah kita buka dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat 15 mengatakan begini: sebab kamu tidak menerima roh perbudaan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, di sini jelas sekali firman mengatakan supaya kita ini tidak usah takut lagi. Kenapa? Karena kita sudah tidak di dalam roh perbudaan. Roh perbudaan itulah yang menyebabkan kita semuanya menjadi takut. Roh perbudaan yang apa? Yaitu roh perbudaan di dalam dosa. Manusia mencoba dengan bermacam-macam cara untuk mengatasi dosa dari zaman dahulu sampai sekarang, tapi berkali-kali jatuh di dalam dosa. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dengan jujur di dalam satu suratnya, setiap kali ingin melakukan yang baik, justru yang jahat yang muncul di dalam dirinya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa kita ini tidak sanggup atau tidak bisa mengalahkan dosa. Kenapa? Karena sejak lahir kita sebenarnya sudah jatuh di dalam dosa. Dari Adam dahulu dan segala keturunannya itu tidak ada satupun yang lepas dari dosa. Dan perbudaan terhadap dosa itulah yang menyebabkan kita menjadi takut. Sama tidak dengan sekarang? Sama, saudara-saudaraku. Suasana dan keadaan itu tidak pernah berubah. Di dalam Amsal, di dalam pengkhotbah juga dikatakan tidak ada yang baru. Sudah berlalu ya ada lagi, yang sudah lewat akan terjadi lagi. Kalau orang dari dunia sekuler mengatakan sejarah akan terulang kembali, dan itulah dari kehidupan manusia. Saudara-saudaraku, syukur kepada Tuhan kita yang mengatakan tadi lewat firman-Nya bahwa kamu ini sekarang adalah anak-anak Allah. Bukan di dalam roh perbudaan lagi. Ini yang pertama kali harus dipahami lebih dahulu. Setiap anak-anak Tuhan yang dipacu dan diganggu dengan rasa khawatir, rasa takut, kembalilah dahulu. Ingatlah
bahwa engkau sudah dibebaskan dari roh perbudakan itu. Dengan apa? Dengan darah Tuhan Yesus di kayu salib. Kita buka lagi di dalam surat 2 Korintus, tidak terlalu banyak ayatnya, tapi saya ingin mengajarkan bersama-sama, untuk saya sendiri juga untuk semua saudara-saudaraku. Kita ini berkali-kali harus mengulang dan memasukkan kembali kebenaran firman Tuhan ini supaya iman kita ini bertumbuh. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang 14. 2 Korintus 4 ayat 14. Bunyinya demikian. Karena kami tahu bahwa Ia, ya huruf besar, yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kamu bersama-sama dengan kami dengan kamu bersama-sama kepada dirinya. Nah, ini adalah penegasan yang kedua kali dari ayat di dalam Roma tadi. Dia mengatakan, lewat Rasul Paulus, Tuhan itu mengatakan, Dia, Allah yang berkuasa itu, yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kita semua juga. Di dalam hal ini kami yang menulis surat ini adalah Paulus, dan kamu yang mendengar firman ini akan bersama-sama menghadap kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, seringkali manusia bertanya, iya firmannya sudah tahu, firmannya sudah saya dengar, firmannya sudah saya pelajari, tapi mengapa seringkali takut, khawatir itu masih ada juga? Saudara-saudaraku, inilah uniknya dari kehidupan manusia. Kita di dalam hal hidup di dalam dunia ini banyak mengalami takut dan khawatir, macam-macam. Kalau anak kecil juga takut, kalau misalkan ditinggal orang tuanya pergi keluar nggak pulang-pulang, dia takut. Kalau listriknya mati, anak-anak kecil biasanya takut di dalam kegelapan. Yang sudah sekolah kadang-kadang takut. Saya punya seorang teman, kalau mau menghadapi ujian atau ulangan biasanya sakit, ya. Perutnya langsung sakit, ya. Kalau enggak kepalanya pusing. Alasannya aku terlalu banyak belajar, padahal yang enggak. Ketakutannya terhadap ujian, terhadap kegagalan, itulah yang membuat dia jadi sakit. Kalau sudah bekerja, dikala masa-masa tenang, dikala masa sedang nyaman, tidak ada ketakutan, wah haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau ada COVID, misalkan kemarin itu kan banyak sekali anak-anak Tuhan yang tergoncang, yang takut, yang khawatir, besok akan kami kerja ini bagaimana? Kerja di satu perusahaan, perusahaannya ditutup karena COVID, bangkrut, dan dia tidak mempunyai pekerjaan lagi. Saudara-saudaraku, di sini sepertinya firman Tuhan itu tidak bekerja. Tapi marilah kita pelajari bersama-sama bahwa Tuhan itu mengerti kelemahan kita. Dia tahu bahwa manusia ini adalah lemah, tapi dia selalu menopang tangan kita sehingga kita tidak pernah sampai jatuh tergeletak. Kita akan belajar bersama-sama dari satu riwayat orang yang dikatakan pemberani luar biasa, tidak pernah gagal ceritanya. Wah, sanggup menghadapi segala sesuatu, bahkan yang paling menakutkan pun dia sanggup. Tapi pada suatu ketika dia juga masih mengalami ketakutan atau kegentaran. Kalau kita pelajari, mari kita buka saja riwayat siapa? Riwayat dari seorang nabi yang berapi-api, nabi yang penuh dengan kuasa, nabi yang penuh dengan mujizat, tapi bisa juga mengalami ketakutan. Jadi tidak usah malu, saudara-saudara. Kita sendiri meskipun kenal Tuhan, ya kadang-kadang masih bisa khawatir. Tapi kita pelajari sekarang jalan keluar dari semuanya itu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Saya baca aja dari ayat 1 supaya kita ini jelas, 1 sampai 3. 1 Raja-Raja 19 1 sampai 3 supaya kita kembali mengulang ceritanya dan kita pelajari bersama-sama. Judul dari perikopnya adalah Ilya ke Gunung Horeb. Ketika Ahab
memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan menyatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sampai di sini dulu. Saudara tahu kisah ini? Ketika Elia itu menantang para nabi-nabi Baal yang jumlahnya ratusan, ya, untuk mengadu kuasa Allah, dan mereka dikalahkan karena Allah membela Elia, membakar sesembahan yang diberikan kepada Allah itu dengan lewat api dari atas, membakar habis sesembahan itu yang dinyatakan oleh Elia. Dan karena kalah, nabi-nabi Baal itu semuanya dibunuh. Di sini dinyatakan dibunuh loh ya, dihancurkan sehingga mereka tidak ada lagi. Nah, para penyembah nabi Baal ini adalah nabi-nabi yang mendukung raja dan juga ratunya, yaitu Isabel. Ratu ini adalah ratu yang sangat-sangat berkuasa, dan pada cerita dikatakan dia kadang-kadang melebihi kuasa dari rajanya. Dan Isabel itu marah, menyuruh salah seorang bujaya mengatakan, nyawa Elia akan kubuat sama dengan nyawa dari salah satu nabi-nabiku yang sudah mati ini. Artinya Elia diancam akan dibunuh. Lah, di sini kita bisa heran ya, Elia menghadapi nabi-nabi Baal yang sekian banyaknya nggak takut. Tapi ketika Isabel mengadakan ancaman akan menghabisi nyawanya, Elia melarikan diri. Loh, bayangkan loh. Jadi nabi pun bisa takut dan lari. Bahkan dia lari terus lari, menjauh. Tidak mau lagi di situ, dia menjauh dari Isabel. Lah, saudara-saudaraku, kita kebaca selanjutnya apa yang terjadi pada itu. Ketika Elia sudah sampai di gunung Horeb, dia mengatakan begini pada ayat yang keempat tadi, lari meninggalkan bujangnya. Pada ayat yang keempat, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, jauh sekali, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia berkatakan ingin mati. Katanya apa? Kita pelajari ini ya. Ini perlu ya, setiap kali Alkitab dibaca, kita tiap kata itu kita pelajari. Katanya Elia nih, setelah dia masuk dalam hutan, kata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, ada orang yang mentafsirkan begini, kenapa kok Elia mengatakan begitu? Sudah mati aja aku, tidak usah lah. Seringkali ya, kalau kita anak-anak Tuhan pada zaman sekarang juga, kalau misalkan bangkrut, pailit, gagal itu kan gimana? Wis mati ya lah, mati ya. Jadi Elia itu sama tidak dengan kita? Sama. Dikatakan Elia itu juga manusia biasa seperti kita. Meskipun sudah pernah melakukan mujizat, ketika dia mengalami ketakutan, dia mengatakan lebih baik aku mati saja. Jadi mati ini sepertinya merupakan suatu tempat pelarian kalau kita takut dengan hal-hal yang ada di dalam dunia. Ingat ya, mati itu sepertinya tempat pelarian paling akhir kalau kita takut nggak bisa menghadapi sesuatu, lebih baik mati saja. Padahal kalau mau jujur, siapa sih yang mau mati cepat-cepat? Kalau orang itu sakit misalkan ya, sakit, doanya bagaimana? Tuhan sembuhkanlah aku, berikanlah aku mujizat, demikian tuh. Nanti kalau ada hamba Tuhan, aduh tumpang tangan supaya sembuh. Kalau ada persekutuan, ada KKR, ada hamba Tuhan hebat, waduh aku datang.
supaya aku mendapatkan kesembuhan, kan demikian. Tapi kalau sudah mengalami ketakutan, dia kepingin mati. Jadi manusia ini sepertinya suatu ambivalen ya. Manusia ini aneh, mau ke sana tapi yang mau ke sini. Itu kekeliruan dari manusia. Tidak ada kok yang bilang kalau sedang sakit, udahlah Tuhan ambil aja nyawaku. Nggak ada. Tapi Elia di dalam putus asa, dia mengatakan lebih baik aku mati. Nah, kita lanjutkan dulu baca, nanti kita pelajari semuanya. Saya lompati aja ayat yang berikutnya, tapi di sini kita baca sekarang mulai dari ayat yang ke-18. Di dalam ayat yang ke-18 ini Elia mengatakan lagi unek-uneknya kepada Tuhan. Ya. Dia mengatakan semuanya itu unek. Maaf, ini di dalam ayat yang ke-14. 14 ya. Jawabnya begini. Ini unek-uneknya lagi loh. Setelah dia mau mati, dia mengatakan begini ketika Tuhan. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudaraku, 3 pernyataan inilah yang harus kita pelajari mengapa Elia itu takut. Kesalahan Elia pada waktu dia mendapat kabar akan dibunuh, atau seperti waktu kita mendapatkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang mengancam kehidupan kita, itu adalah apa? Dia langsung lari. Kesalahan pertama, ini kita catat sekarang. Kesalahan pertama Elia, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tidak bertanya dan tidak minta petunjuk Tuhan. Dia tidak, padahal dia bisa mendengar suara Tuhan, dia bisa mendapatkan perintah dari Tuhan ketika disuruh melakukan mukjizat. Tapi di sini Elia tidak bertanya. Langsung apa? Langsung kabur, lari sejauh-jauhnya. Itulah kesalahan yang pertama. Saudara-saudaraku, jikalau pada masa sekarang kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus mendapatkan sesuatu yang menakutkan, ancaman entah dari manapun juga, yang pertama kali tunduklah di kaki Tuhan dan minta petunjuknya, sekaligus minta pertolongan dari Dia. Itu yang pertama. Elia tidak melakukan itu. Akibatnya apa? Dia lari. Kedua, Elia mengatakan ini, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Wah, sudahlah. Setelah lari, menjauh, sudah tidak ingat Tuhan lagi, tapi sudah lari. Padahal mungkin Tuhan tidak mengharapkan Elia itu lari sebetulnya. Mungkin Tuhan menginginkan supaya Elia itu nanti menghadapi Yezebel secara langsung, tapi dia sudah lari dulu. Setelah lari jauh, baru manggil-manggil Tuhan. Cabut saja nyawaku Tuhan. Aduh. Dan ada perkataan begini, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Siapa nenek moyangku? Ini tafsir ya. Nenek moyang itu ada yang mengatakan nabi yang besar sebelum Elia, yaitu Nabi Musa. Nah, kesalahan yang kedua dari Elia itu membanding-bandingkan dirinya dengan pendahulunya. Tidak tahu nabi yang lebih besar, biasanya dalam Musa oleh para tafsir. Aku kok tidak bisa seperti Musa. Musa itu kok berhasil mengalahkan Raja Mesir. Musa menghabiskan tentara Mesir itu masuk ke dalam laut. Tapi kenapa aku mesti lari? Kenapa aku kalah dari Yezebel? Dan dia kecewa. Salah dhewe ya. Sebetulnya kan kesalahannya sendiri, lari itu kesalahan sendiri. Tidak tanya Tuhan. Setelah gini sekarang dia malah bilang, sudahlah mati aja sudah Tuhan. Daripada gini aku gagal, aku tidak seperti nenek moyangku. Kesalahan kedua, membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan sehari-hari, saudara jangan melihat keberhasilan atau kejayaan orang lain. Orang yang selalu melihat kejayaan atau keberhasilan orang lain membandingkan dengan kita sendiri, itu hasilnya akan apa? Akan kecewa.
Hasilnya adalah rasa kecewa. Contoh sekarang, saudara buka toko ya kayak saya buka toko, waduh pertama kali dia berhasil, tokonya laris ya, tokonya maju. Kemudian dia ketemu dengan temannya tanya, gimana bro, sudah apa bro? Oh aku sekarang buka toko, lumayan ya, lumayan. Oh puji Tuhan, temannya bilang gitu. Nah dia tanya ini, lah kamu kerja apa? Oh saya kebetulan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, aku sekarang sudah buka supermarket di Jakarta. Waduh, ketika dia mendengar temannya buka supermarket, dia langsung merasa apa? Kecewa. Apa yang aku kerjakan ini tidak seberapa dibandingkan dengan temanku. Sama dengan Elia. Elia membandingkan dengan nabi-nabi yang dahulu, ya, yang lebih besar. Dia anggap lebih besar, lebih sukses. Padahal dia nggak tahu Musa pun mengalami kegagalan dan kegagalan. Musa pernah mengalami kegagalan ketika dia marah, memukul batu supaya mengeluarkan air tanpa perintah Tuhan, itu pun ditegur oleh Tuhan. Bahkan karena kesalahan itu Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi Elia tidak melihat itu. Elia cuma melihat keberhasilan orang lain lebih dari saya, dan dia kecewa. Saudara-saudaraku, kalau kecewa itu sebetulnya nggak bersyukur ya. Itu sebetulnya nyalain Tuhan juga loh. Menyalahkan Tuhan, kok aku kok cuma sampai sekian, aku kok cuma bisa ini, kok nggak bisa begitu. Nah inilah, janganlah kita membanding-bandingkan kita dengan keberhasilan orang lain. Tiap-tiap manusia itu mempunyai porsinya sendiri-sendiri. Si A ditetapkan menjadi ini, si B menjadikan jadi begini, si C menjadi begini, sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita tidak mau mengikuti rencana Tuhan, mau pemikiran kita sendiri, akhirnya seperti Elia. Dan Elia lari, dia minta mati. Nah, kesalahan yang ketiga, yang kedua itu kecewa akhirnya, yang ketiga itu apa? Ini dia mengatakan begini. Di dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan begini, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia ini selain kecewa sampai dia lari, dia tuh merasa, oh yang membela Tuhan ini cuma aku loh, hanya aku seorang diri, jadi aku gagal, aku kalah. Saudara-saudaraku, sebetulnya Tuhan nanti akan menjawab pertanyaan Elia di dalam ayat yang ke-18. Di dalam ayat ke-18 Tuhan menjawab, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. 3 pertanyaan dan unek-unek dari si Elia ini dijawab. Ketika dia lari, Tuhan bertanya, mau kemana engkau Elia? Nah, itu ditegur itu sebetulnya Elia. Ngondi kamu, kok lari itu mau kemana? Ketika Elia bilang, gini, aku kecewa, gini, aku lebih baik mati saja, aku sudah melakukan begini. Dengan kekecewaannya itu, Tuhan juga sudah menjawabnya, sudah memberikan suatu jawaban. Ini bukan kamu sendiri tok, ini semuanya sebenarnya yang mengerjakan adalah aku semua. Saudara-saudaraku, kalau kita punya keberhasilan, punya kekuatan, kita punya kemampuan, itu semua berasal dari Tuhan. Tidak ada kuasa Elia kalau tidak ada Tuhan. Tidak ada mukjizat yang dilakukan Elia kalau bukan Tuhan yang melakukan semuanya ini. Di dalam hal ini Elia kurang tepat. Saudara-saudaraku, dari kesalahan atau kekurang tepatan Rabi Elia ini, marilah kita ingat-ingat semuanya. Kalau kita menghadapi kekhawatiran dan ketakutan, yang ke-1, jangan lari, jangan langsung bersembunyi, tapi bertanyalah dahulu kepada Tuhan, sujudlah kepada Tuhan. Dia adalah Allah semesta alam.
pencipta langit dan bumi. Segala kuasa ada di dalam Dia. Dan kita tadi sudah dinyatakan apa? Bahwa kamu tidak lagi di dalam roh perbudakan. Jadi jangan takut, karena engkau sekarang kujadikan anak-anak Allah, dan boleh memanggil Allah dengan apa? Sebutan ya Aba, ya Bapa. Yang pertama, jangan lari dari kesulitan. Yang kedua, jangan kecewa. Seringkali anak-anak Tuhan itu kalau misalkan punya suatu masalah, dia berseru pada Tuhan, tapi Tuhan belum jawab, lah sudah kecewa. Ada cerita di dalam Alkitab, ada seorang yang sakit, lumpuh kan, sampai bertahun-tahun, tapi dia tetap mengharapkan Tuhan, dan pada waktunya Tuhan itu menjawab. Nah, kita di zaman-zaman sekarang ini jangan terikut-ikutan dengan segala cara duniawi. Cara duniawi itu instan. Kalau dulu kita ke supermarket harus bayar kan dengan uang kan? Bayar dengan uang, uangnya dihitung, sudah dihitung, disusui, kemudian kita diberi nota, baru kita ambil barangnya. Itu kan dulu. Lah sekarang ini zamannya cepat. Nempel aja dengan kartu kredit jeret atau kartu debit, ditempel langsung keluar, langsung selesai. Yang dulu barang-barang dihitung sekarang cuma pakai dan semuanya sudah keluar perhitungannya berapa. Kita dimudahkan di dalam pekerjaan dan juga kehidupan di dunia ini. Akibatnya apa? Kita juga mau demikian waktu kita menghadap Tuhan. Tuhan cepat, Tuhan instan, Tuhan segera, Tuhan. Nah, inilah manusia. Cara-cara duniawi. Kemarin saya dengar dari suatu khotbah yang bagus dari Bapak Pendeta Julius Ishak. Dia mengatakan, cari yang di atas, jangan cari yang di bawah. Artinya di dalam kehidupan rohani, jangan mengukur segala cara-cara rohani dengan cara-cara duniawi. Kalau di duniawi ceklak cepet. Sekarang kalau mau beli makanan lewat Grab, lewat Gojek, lewat segala macam, langsung diketik, langsung datang. Jangan seperti itu. Jangan menyamakan Tuhan Yesus dengan Gojek atau dengan Grab. Aku mau beli martabak, langsung dikirim nanti sebentar lagi. Bayarnya langsung dibayar dengan GoPay dan segala macam. Itu semua teknologi duniawi. Saya tidak anti dengan teknologi duniawi. Saya senang dengan teknologi duniawi. Itu mempermudah kita. Tapi di hadirat Tuhan, jangan pakai cara-cara manusia. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, rencanamu bukan rencanaku, caraku bukan caramu, waktumu bukan waktuku. Jadi waktu itu Tuhan yang menentukan. Maka waktu nanti di dalam masa penantian menunggu jawaban atau pertolongan Tuhan, jangan kecewa pada Tuhan. Jangan kecewa kalau belum mendapat jawaban. Jangan kecewa kalau sepertinya kita tidak dijawab. Itu semuanya ada waktunya, dan waktu itu adalah milik Tuhan. Itu kesalahan kedua, kecewa. Kesalahan ketiga apa? Elia mengatakan, aku sudah mengalahkan semuanya, ini, aku melakukan ini. Aku adalah satu-satunya loh. Dia mengatakan, aku seorang dirilah yang masih hidup. Kita kadang-kadang melakukan itu enggak? Kalau kita punya keberhasilan, suatu sukses, dalam hati kecil kita mengatakan kan, oh ini semuanya karena aku. Ini semuanya aku yang berjuang. Aku yang lelah, yang lain enggak bantu aku leh. Ini mau ada pesta Natal di gereja, saya yang menghias, saya yang beli konsumsi. Waduh, sepertinya yang lain itu tidak ada. Saudara-saudaraku, inilah kesalahan yang ketiga, yang merasa dirilah satu-satunya yang bekerja, yang lain tidak ikut bekerja. Tapi Tuhan menjawab kata-kata Elia tadi di dalam ayat yang ke-18. Aku masih meninggalkan 7.000 orang yang setia kepadaku. Jadi 7.000 orang itu pun yang menetapkan siapa? Tuhan.
Oh, Tuhan mengatakan aku masih akan meninggalkan 7.000 orang yang setia. Dengan kata lain, aku juga akan meninggalkan Nabi Elia itu setia padaku. Kalau pada zaman sekarang, kalau kita melakukan sesuatu, kita merasa kita hebat, ingat loh, itu juga Tuhan yang melakukan untuk kita. Bukan kita, bukan kekuatan kita, bukan usaha kita. Semuanya itu dikerjakan oleh Dia. Karena segala sesuatu itu berasal dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaannya. Saudara-saudaraku, dari 3 kesalahan tadi, semoga di dalam hidup ini kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, saudaraku, kenapa kok kecewa dan takut itu jejeran ya? Ini sekarang kita belajar dari psikologi. Tapi firman Tuhan mengatakan itu. Kalau kita kecewa, itu mudah sekali hati kita ini kosong. Kosong itu apa artinya? Kosong itu sudah tidak ada lagi yang terisi. Firman Tuhan yang begitu banyak, mungkin waktu kita kecewa itu sudah jadi hilang semuanya. Ketika Elia kecewa dan dia lari takut dan kecewa pada Tuhan, kok cuma seorang diri aku ngelawan dan sebagainya, dia lupa loh kalau dia pernah mengalahkan nabi-nabi Baal, dia pernah melakukan mujizat-mujizat, dia lupa semuanya itu. Apakah kita juga demikian? Kita juga bisa melakukan hal sama seperti Nabi Elia. Ingatlah, kalau kita dahulu lahir, itu semua dari mana? Dari atas. Kita menjadi sehat, menjadi dewasa, usaha orang tua kita benar, tapi tanpa Tuhan itu tidak akan jadi. Kalau ada orang sampai kuliah mendapatkan titel sarjana, apakah itu kekuatan kita sendiri? Ya, kita belajar. Kita harus belajar, harus berjalan. Tapi keputusan itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita menjadi pekerjaan, itu pun di dalam tangan Tuhan. Di dalam melakukan sesuatu kita berhasil, itu pun karena Tuhan. Maka tadi Tuhan mengatakan, aku masih meninggalkan 7.000 orang yang setia kepadaku. Jadi Tuhanlah yang menyebabkan kita masih duduk di dalam gereja, masih percaya pada Tuhan. Itu kita. Saudara-saudaraku, mari kita kembali kepada basic semuanya, bahwa Tuhanlah yang mengerjakan sesuatu bagi kita. Ada di dalam Lukas pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara-saudaraku, Tuhan mengajarkan pada kita jangan kecewa. Ya, artinya di dalam segala hal tidak usah kecewa pada Tuhan. Nanti kalau kamu kecewa, nanti akhirnya menolak Tuhan. Nah, ini di dalam perikop yang dibaca dari Lukas pasal ke-7 ini, nanti kalau saudara baca-baca di bawahnya, itu di sini ada banyak sekali orang-orang, ya, termasuk juga para pemungut cukai. Di dalam ayat yang ke-29 tadi, ayat yang ke-23 tadi, ayat 29 begini. Ini cuma bagian tambahan aja. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataan Yesus, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Selanjutnya satu ayat lagi, tetapi orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Saudara-saudara tahu pada waktu Tuhan Yesus memulai misinya di dunia ini, itu Nabi Yohanes memulainya menjadi furedes atau pendahulunya bagi Tuhan, pendahulunya. Dan dia selalu bergerak-gerak, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan orang-orang di situ, termasuk pemungut cukai, itu banyak yang tergerak dengan kata-kata Nabi Yohanes. Dan mereka itu mau dibaptis oleh Nabi Yohanes. Baptisan ini merupakan baptisan pertobatan. Dan orang-orang yang sudah dibaptis oleh Nabi Yohanes itu sangat mudah untuk menerima Yesus. Jadi, jikalau kita mau menjadi anak-anak Allah,
Kita ini harus memulai dengan apa? Pertobatan. Saudara-saudaraku, mulai sekarang, kalau kita mempunyai suatu dosa di dalam diri kita, diketahui orang lain atau tidak diketahui orang lain, bertobatlah, berhentilah dari itu. Yang masih sering menipu, berhentilah. Yang masih melakukan omong-omongan kotor yang tidak ada gunanya, berhentilah. Semua itu harus dilakukan karena kita harus bertobat lebih dahulu. Dan nanti kalau kita sudah bertobat benar-benar, barulah yang dinamakan tadi membebaskan dari roh perbudakan oleh Yesus Kristus itu bisa ada di dalam kita. Kenapa? Ya karena misalkan tadi orang Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak mau dibaptis oleh Nabi Yohanes. Mereka merasa lebih tinggi. Aku ahli Taurat, aku orang Farisi, aku mengerti firman Tuhan. Nabi Yohanes ini apa? Tidak terpelajar kok teriak-teriak suruh bertobat. Aku sudah merasa diriku benar. Tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Tapi hanya dengan pertobatan tanpa menerima Yesus Kristus juga tidak ada keselamatan. Jadi ini dua-duanya harus dilalui. Dan itulah nanti saudara menjadi anak-anak Allah, seperti yang dinyatakan di dalam ayat pembuka dari Roma pasal 8 ayat 15 tadi, bahwa kamu sudah tidak diperbudak oleh dosa, tapi kamu sudah menjadi anak-anak Allah dan memanggil Bapa di surga dengan sebutan ya Bapa. Maka itu kalau kita berdoa, Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, itu kita berhak enggak? Itu kita berhak. Kapan kita berhak? Bertobat lebih dahulu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara masuk di dalam jajaran anak-anak Allah yang menerima janji-janji Tuhan. Jelas ya saudara ya? Kita pelajari tadi bersama-sama. Tidak usah diulang lagi. Tapi kita tahu ketiga kesalahan dari Elia yang tidak usah kita lakukan. Jangan kita lari langsung kalau ada masalah, tapi cari dahulu Tuhan. Carilah dia lebih dahulu. Kedua, jangan kecewa dalam masa penantian, masa menunggu jawaban, tidak mendapat jawaban. Jangan kecewa. Tetaplah beriman kepada dia. Dan yang ketiga, jangan merasa hebat kalau kita berhasil. Jangan kita merasa kita semua yang melakukan. Itu semua bersama-sama kita lakukan. Kita ini satu tubuh. Jemaat itu satu tubuh. Artinya apa? Kita menjadi satu. Susah atau senang, kita sama-sama. Dan kepala dari tubuh ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, semoga dan juga saya harapkan hal ini bisa kita sadari. Kita belajar dari Nabi Elia, kita juga terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita benar-benar berjalan di dalam kebenaran. Ada ayat emas yang berhubungan dengan ini. Kita buka di dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir, kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. 14 ayat yang ke-12. Wahyu mengatakan begini. Camkanlah ayat emas ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. 3 hal inilah yang mencakup apa yang kita pelajari pada hari ini. Menjadi satu kompres ya, suatu kesatuan. Apa yang kita pelajari? Yang pertama dikatakan di sini, ketekunan orang-orang kudus. Jadi orang yang diharapkan oleh Tuhan menghadap menjadi anak-anaknya adalah orang yang sudah bertobat benar-benar. Saudara, bertobatlah, masih belum terlambat. Bertobatlah. Itulah seruan dari Nabi Yohanes. Kalau Nabi Yohanes berteriak pada waktu zaman Tuhan Yesus memulai pelayanannya, di sini juga teriakan itu masih berlaku. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu dinamakan ketekunan orang-orang kudus. Artinya kita menjaga kesucian hidup kita, menjaga kesucian mulut kita, menjaga kesucian pikiran kita, perasaan kita, dan segala sesuatu. Jadi kudus semuanya. Dan setelah itu menuruti perintah Allah.
Firman Tuhan itu banyak, kita bisa pelajari, kita ambil semuanya, kita pelajari bersama-sama. Bersama Roh Kudus. Nanti kita akan mempelajarinya dan kita bisa belajar mentaatinya. Kita akan dididik oleh Tuhan satu persatu menjelang akhir zaman ini, menjelang akhir dari segala sesuatu, menjelang dari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Menjalani perintah, menuruti perintah-perintah Allah. Dan yang terakhir, tapi bukan yang tidak terpenting, tapi yang paling penting, iman kepada Yesus. Kalau saudara misalkan bertobat, ada orang lain ya, misalkan bertobat, aku pokoknya bertobat, aku tidak mau melakukan lagi yang tidak baik, aku sungguh-sungguh kapok, Tuhan, aku tidak mau. Kemudian dia menuruti perintah Allah, berbuat baik, tidak berbuat jahat, tidak melakukan hal-hal yang kurang benar, tidak berpikir hal-hal yang benar, yang tidak benar. Maaf ya, dulu aku suka berjudi, aku sekarang tidak pernah berjudi lagi. Aku dulu suka minum-minuman keras, aku dulu suka merokok, sekarang aku tidak melakukan lagi. Menjalani firman Tuhan. Tapi satu, apakah engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau itu tidak dilakukan, maka pertobatanmu, kekudusanmu itu sia-sia. Maka apa saya katakan demikian? Itu firman Tuhan mengatakan. Firman Tuhan mengatakan kesalehan orang itu seperti kain larah. Artinya kamu jadi saleh seperti apapun juga, itu seperti kain larah. Kamu tidak bisa menghapuskan dosa asal. Kamu akan tetap melakukan kesalahan. Bahkan Rasul Paulus tadi sudah saya singgung. Pada waktu dia mau melakukan kebaikan, dia justru melakukan yang tidak baik. Karena apa? Rohani kita memang penurut, tapi jasmani kita ini lemah. Jasmani kita ini akan jatuh di dalam dosa, tidak sanggup mengatasi godaan dosa. Yang sanggup siapa? Yang sanggup adalah Tuhan. Karena Tuhan itu sudah mengalahkan dosa di kayu salib. Bahkan mengalahkan musuh terakhir dari manusia, yaitu maut. Kematian itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Sengat maut sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, tetaplah berpegang pada ayat emas di dalam kitab Wahyu ini, karena kitab Wahyu ini adalah suatu kitab di mana kalau kita membaca aja kita sudah mendapat berkat. Yaitu yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Jadilah kudus di dalam pertobatan senantiasa, menuruti perintah-perintah Allah. Dengarkanlah akan firman Tuhan dan lakukanlah itu. Jangan merupakan suatu iman-iman yang palsu, atau juga pelajaran-pelajaran sejarah, atau juga pelajaran budi pekerti, tapi tidak takut pada Tuhan, sehingga semuanya merupakan suatu penipuan diri sendiri atau menipu pada Tuhan. Dan tetaplah beriman kepada Yesus. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dengan 3 hal ini saudara pegang, saudara masuk di dalam jajaran anak-anak Allah. Maka saya katakan ayat yang ini adalah kunci daripada segala sesuatu dan merupakan dasar daripada khotbah di pagi hari ini. Saudara-saudaraku, biarlah Roh Kudus yang bekerja dan biarkanlah yang terbaik ada di dalam kita semua. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur Bapa. Bapa, Engkau sudah memberikan yang terbaik, yaitu pembebasan kami dari roh perbudakan, sehingga kami tidak takut lagi di dalam mengalami hidup ini, di dalam menjalani hidup ini. Tidak lagi sesuatu yang menggentarkan hati kami. Kami tahu Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau sudah memberikan kepada kami kebebasan dan sekaligus kemenangan. Bapa, kami belajar pada pagi hari ini apa yang kurang tepat yang dilakukan oleh Nabi Elia ketika dia mendapatkan ancaman dari Ratu Isabel. Elia melarikan diri, dia tidak langsung datang kepadamu. Yang kedua, Elia kecewa karena dia tidak bisa menyamai nenek moyangnya atau pendahulu-pendahulunya. Dia hanya melihat keberhasilan dari orang-orang pendahulunya dan membandingkan dengan dirinya. Itulah pemikiran manusiawi.
Jangan ada sesuatu pun seperti itu ada di dalam hati kami. Jauhkanlah itu semuanya Bapa, sehingga kami juga tidak selalu membanding-bandingkan dengan keberhasilan orang lain. Dan yang ketiga, kesalahan dari Nabi Elia, merasa dirinya adalah satu-satunya yang berjuang untuk Engkau Tuhan, padahal Engkau mengatakan sendiri masih meninggalkan 7.000 orang yang percaya dan beriman kepadamu. Pada saat sekarang ini, pada hidup saat ini, Engkau jugalah yang menentukan kita semua. Engkaulah yang menyebabkan kita tetap bercacak pada iman pada Engkau. Engkaulah yang menyebabkan kami semua tetap setia kepadamu. Tidak ada sesuatu yang baik pada diri kami Bapa. Kami semua adalah orang-orang yang gagal, tapi yang telah Kau jadikan benar. Engkaulah yang menjadikan kami benar, bukan kami menjadi benar karena usaha kami. Oh Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Kami mengucapkan syukur itu. Dijauhkanlah kami dari segala pencobaan, dan kami akan berpegang pada apa yang Kau ajarkan pada akhir tadi, bahwa Kau ingin kita tetap menjadi orang-orang yang kudus, yaitu orang yang bertobat dari segala kesalahan kami, tidak melakukannya lagi. Dan yang kedua, kami akan selalu mentaati firman-Mu, mempelajari firman-Mu, dengar-dengaran akan firman-Mu supaya iman kami bertambah. Dan yang terakhir, tapi bukan yang tidak terpenting, bahkan yang paling penting, setelah kami bertobat, sudahlah kami melakukan firman Tuhan, kami tetap setia dan tetap bergantung kepada Engkau, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup mengangkat kami dari jurang maut menuju kerajaan Allah yang hidup. Bapa, dimeteraikanlah apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih-Mu semata-mata. Biarlah gereja-Mu tumbuh, biarkan gereja-Mu menjadi baru kembali, tetap beriman kepadamu sampai kapanpun juga, sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami naikkan doa dan ucapan syukur ini kepada semua gereja-Mu. Berkatilah mereka semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semuanya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.